Kena COVID tidak seperti cerita hayalan atau komik karangan yang biasa dibuat oleh saya dan orang. Di dunia real COVID-19 ini sangat berbahaya, memisahkan kita dari orang-orang yang sangat kita sayangi, orang-orang terdekat, hingga berpisah untuk selamanya. Terkucilkan, sesak rasanya, seperti sesak dan sulit bernapas terpapar COVID-19. Ini kisah saya. Nama saya Nandito Alsena, biasa dipanggil Nando juga, Dito. Profesi saya sekarang saya seniman, saya bikin komik juga, komikus. Awal adanya COVID, saya nggak percaya sama sekali, demi Allah saya nggak percaya tadinya. Sampai akhirnya saya pun dinyatakan positif dan saya merasakan ternyata COVID itu ada. (15 Januari atau 17 Januari, saya lupa. Saya merasakan sesak nafas yang hebat. Nggak ada panas, nggak ada demam, nggak ada, cuman tiba-tiba bersin-bersin aja. Bangun tidur, hidung saya tidak merasakan apa-apa. Sampai saya makan, itu nggak ada rasanya. Saya pertama ke rumah sakit, di mana-mana ditolak. Akhirnya saya coba tes swab di rumah sakit Tangerang. Saya tes swab, itu hasilnya Senin katanya. Itu Jumat, hasilnya Senin, 3 hari kemudian, tapi saya sudah sesak nafas sekali. Dikasih oksigen, sampai agak mendingan, saya dikasih obat-obatan, suruh pulang. Terus saya tanya sama dokter, "Dok, apa ini saya kena COVID?" Kata dokter, 80% ini kamu gejala COVID, katanya gitu. Akhirnya saya pulang sama ayah saya, sama abang ipar saya. Saya pulang kembali ke rumah, sesak nafas itu kembali hebat lagi. Sesak nafas itu kembali hebat lagi, saya nggak tahan. Itu dari Jumat sampai ke hari Minggu. Saya keliling rumah sakit, sampai saya sedikit emosi ya, adu argumen. Tapi tetap nggak bisa diterima, sampai ibu saya, mau berapa, bayar berapa aja dibayar, yang penting anak saya butuh oksigen, kata ibu saya. Tetap nggak ada yang terima, takutnya rumah sakit saya negatif, malah jadi positif terpapar. Minggu pagi habis subuh, akhirnya saya ke rumah sakit daerah Selipi. Dan ternyata orang tua saya mohon-mohon agar saya dikasih oksigen. Akhirnya saya dipaksa diinfus, dikasih oksigen di tenda darurat di depan, karena semua full kena COVID semua. Akhirnya di ICU ada yang keluar, nggak tahu meninggal, nggak tahu dapat kamar. Saya dipindahin ke ICU di dalam. Akhirnya saya bisa agak tenangan, istirahat, dan jam 9 malam itu pihak rumah sakit yang di Tangerang nelpon saya. Ternyata hasilnya ini positif. Oh, sebelum saya dinaikkan ke kamar, saya sempat ngamuk. Saya minta disuruh tanda tangan, kalau misalkan terjadi apa-apa, sampai meninggal saya ikut proses protokol COVID. Saya takut saya meninggal. Takut seperti tante saya, tidak bisa ketemu keluarga, tidak bisa ketemu orang tua saya sangat sedih. Saya cuma takut meninggal, saya belum siap. Saya akhirnya ngamuk di rumah sakit, semua pasien mungkin keganggu, saya ditenangin sama pasien yang sama perawat cowok. Akhirnya saya dipeluk, ditenangin, bilang, "Pak, Bapak tenangin diri, saya yang ngejamin, saya jaminan Bapak," katanya. "Bapak pasti sembuh, saya yang jamin. Jangan ada pikiran macam-macam." Saya dipeluk. Padahal saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Itu benar-benar yang yakinin saya, udah saya sembuh, saya tenang. Saya campur aduk, kadang stabil, kadang nggak stabil. COVID itu nyerang mental. Dia ngabisin imun, nyerang kondisi kita yang lemah. Walaupun hasilnya positif, hasil COVID saya positif, tapi saya nggak mau negatif pikiran saya harus positif. Gimana nggak stres tiap hari kita keluar, mau di ronsen lagi, ditunggu sebentar, nggak boleh jalan, nggak boleh gerak, ada yang meninggal, masukin ke peti. Pikiran kita bener-bener kacau. Udah enakan tiba-tiba sesek lagi, pusing, sakit perut.
suntik, obat, suntik dari infusan, tangan, vitamin. Tangan saya sampai bengkak, kiri kanan, pembuluh darah pecah, sini bengkak. Karena saking kelamaan, saya 21 hari mas. 21 hari saya dirawat. Sebelum dinyatakan positif di rumah sakit, itu keluarga udah ngeprotek gitu. Maksudnya, udah kamu di kamar aja gitu, takutnya positif gitu kan. Kalau ibu saya nggak pernah ngelepasin saya, nggak pernah ninggalin saya, walaupun dia tetap protek pakai masker. Karena saya juga kan waktu pas belum dinyatakan positif nggak tahu, karena masih ragu nih positif apa enggak gitu kan, karena saya belum percaya juga gitu kan. Adik saya baru aja meninggal sebulan yang lalu. 3 hari setelah adik saya meninggal, saya udah curiga jangan-jangan dia kena COVID juga. Akhirnya dia sibuk saya beliin oksigen untuk pertolongan pertama. Tapi ternyata itu tidak berpengaruh. Akhirnya kita sekeluarga di swab semua. Alhamdulillah negatif semuanya. Jadi yang positif Nando aja. Cuman begitu Nando dirawat ya saya udah nangis lah. Karena kan inget sama tantenya. Baru aja meninggal, sekarang Nando lagi kena gitu. Ya karu-karuan rasanya, udah sedih banget. Saya kasih semangat terus untuk dia, tapi dia tetap bilang sesak napas terus bilangnya sesak napas. Sementara saya juga deg-degan, sampai berdoa tiap sholat jangan sampai diambil lagi sama Allah, sembuhkan anak saya gitu. Tapi depan Nando saya selalu kasih semangat, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Terus aja wirid, zikir terus aja. Tapi ya alhamdulillah sekarang setelah udah 21 dirawat, dia sudah dinyatakan negatif dan tidak menularkan lagi kata dokter. Nando kan dia ada bawa handphone WA. Jadi tuh setiap hari saya tanya dia keadaan kamu gimana, perasaannya gimana. Kadang dia di rumah sakit sempat kritis. Nando tuh sempat kritis. Karena apa? Karena dia sampai menggigil kedinginan, sampai dia panas badannya. Itu saya juga udah depan Nando saya tidak nangis, tapi di belakang Nando saya nangis dan berdoa terus sama Allah. Sampai dikasih selimut sama susternya 4 selimut waktu pada saat dia kritis. Dikasih, dokternya datang, semuanya datang, akhirnya dia ya normal lagi. Kadang-kadang masih suka sesek, tapi katanya asam lambungnya. Bukan karena COVID-nya sudah tidak menularkan lagi, alhamdulillah. Dan saya benar-benar merasa kehilangan sekali sama orang tua asuh saya, tante saya, adik ibu saya sendiri. Dia meninggal karena sesak nafas dan langsung dinyatakan COVID. Langsung meninggalnya protokol COVID. Saya nggak ketemu sama sekali dari dia masih di ICU sampai meninggal. Pagi datang ke ICU, sore maghrib meninggal. Itu saya nyesel sekali karena saya waktu itu lagi ke Surabaya. Begitu saya dirawat, saya mikirnya nggak sembuh kan. Mikirnya kayak, waduh gimana nih. Terus ibu saya juga kan baru kehilangan adiknya kan, adik bontotnya ibu asuh saya. Baru kehilangan, baru 3 hari. Terus itu juga dinyatakan COVID, tante saya itu dinyatakan COVID, saya lagi kena. Saya mikir, gimana nih perasaan ibu saya? Takutnya kan ya kacau, gimana, stres. Saya ngambil makanan di luar, panik, orang-orang kayak pada panik banget gitu. Saya pakai masker tetap, saya selalu pakai masker kayak, ya udah saya 3M gitu kan. Terus saya keluar,
ada yang nggak pakai masker, ngelihat saya balik lagi langsung pakai masker, terus saya lewat jalan atau saya naik motor jalan gitu lagi ngumpul langsung pada minggir. Maksudnya saya udah sembuh loh kayak gitu. Saya sudah tidak menularkan lagi. Yang penting kita jaga protokol masing-masing aja, jaga kesehatan. Jangan terlalu mengucilkan orang yang sudah kena, apalagi yang sudah dinyatakan negatif, sudah sembuh dan tidak akan menularkan lagi, seperti itu sih. Harapannya biar hilang lah COVID ini di Indonesia, dimanapun, di negara manapun biar hilang. Karena saya ngerasa bener-bener susah banget. Selama ada COVID nih, ekonomi susah, kerjaan susah. Saya sempat kemarin wisuda online, kayak nggak dapet hype-nya, euforianya pas wisuda. Terus saya juga kasihan sama adik saya baru masuk kelas 1 SMA, nggak ngerasain sekolah sama sekali. Padahal kan masa-masa indah tuh SMA gitu. Terus kan nih vaksin katanya udah dateng kan, vaksin katanya udah dateng semua, harusnya yang diprioritasin ini ya guru-guru atau anak-anak semua, orang-orang yang penting dulu. Saya nggak setuju banget tuh nonton berita koruptor lah di vaksin duluan gitu kan. 14 hari isoman dan nggak ada gejala apa-apa lagi, itu sebenarnya udah bisa keluar. Pemirsa, nih dia nih, kenapa aku semprot-semprotin kayak begini? Karena virus COVID itu masih ada. Waduh, pokoknya masih berbahaya banget dan masih meningkat katanya ya. Dengar-dengar nih ya, COVID di Indonesia itu. Waduh, jumlahnya makin banyak. Waduh, makin menyeramkan. Nah, saya juga kena soalnya. Udah pernah. Saya sarjana COVID-19. Mau dengerin kisah saya seperti apa? Nah, ikutin terus saya ya. Yuk. Nah, pemirsa, kali ini protokol kesehatannya sudah sangat dilakukan dengan baik. Ya, saya pribadi juga sudah PCR negatif, kemudian juga tim di sini juga sudah menggunakan masker. Nah, jadinya dan saya pun juga ngobrol sendiri. Jadi saya buka masker saya. Lumayan mengagetkan gitu kan. Maksudnya saya udah jaga protokol kesehatan dengan baik gitu, tapi tetap aja gitu ya, entah gimana mungkin kita lengah dan pada saat itu kondisi tubuh imunnya sedang turun mungkin ya, menyeranglah itu si COVID tersebut gitu kan, dan mungkin dia sudah ada mungkin sejak lama gitu, mungkin udah menempel di sini gitu, tapi belum nyerang-nyerang banget, tapi udah keburu ketahuan gitu kan oleh saya. Dan langsung saya bilang ke istri saya gitu bahwa saya ini positif nih ternyata gitu lewat antigen. Terus kemudian saya juga langsung PCR gitu hari itu dan akhirnya saya memang dinyatakan positif. Akhirnya aku udah kasih tahu ke keluarga dan mereka menyiapkan untuk aku satu kamar yang memang untuk isoman aku dan tidak boleh ada yang ketemu aku gitu dari keluarga ya. Aku ada istri, anak 2, ada ponakan 1, ada ibu dari istriku gitu ya. Nah, jadinya memang mereka benar-benar menjaga juga gitu. Dari istri itu udah pasti ya. Istri udah dengan istri dan anak-anak itu kalau kita video call itu bikin jadi semangat gitu. Mereka minta aku cepetan sembuh biar kita bisa ketemu gitu. Aku sendiri memang tidak merasakan hal yang gejala yang begitu berbahaya. Seperti misalnya
panas tinggi, kemudian mungkin sesak nafas gitu tidak ada. Paling sedikit-sedikit aja yang ada mungkin ya ada capek, ngilu-ngilu dikit badannya gitu, sama pernah sempet aku ngerasain ada asmonia ya gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Nggak ada penciuman tuh hilang dan rasa tuh hilang gitu. Kayak cuma 2 hari gitu. Khususnya istriku tuh dia sedih banget gitu, nangis sampai nangis pada tahu kalau aku positif gitu kan. Terus ya kok bisa sih ayah gitu, kenapa bisa seperti itu katanya gitu. Ya kita syukuri aja ya dengan kita dapat seperti ini nih, mungkin bisa menggugurkan segala dosa-dosa ayah gitu kan. Ya itulah, semuanya pasti ada hikmahnya gitu. Kan memang tidak ada obatnya ya, COVID itu tidak ada obatnya, virus itu tidak ada obatnya, tapi kita meningkatkan imun. Yang dikasih sebenarnya memang kalau untuk COVID-nya itu sendiri adalah antivirus, kemudian juga untuk batuknya ya, batuk-batuknya itu karena memang ada sedikit batuk, terus kemudian juga udah D3, vitamin ya, dan banyak lagi vitamin C. Ada dari ramuan-ramuan juga ada. Terus aku minum yang kayak kelapa hijau katanya gitu, susu lah, ada apalah pokoknya yang membuat itu kita meningkatkan imun kita gitu. Jadi istriku masakin gitu, terus nanti kalau udah jadi ditaruh di kayak styrofoam gitu. Terus tempat minumnya juga tempat minum yang bisa dibuang gitu ya. Jadi kasih minuman, terus diketok sama dia, tok, makanan udah ada ya gitu. Mereka udah kabur habis itu tuh. Kita gak ketemu sama istri gitu. Buka pintu dulu gitu, tar dulu jangan dibuka dulu misalnya gitu. Ya udah aku kalau udah mereka aman, aku baru buka, terus aku lihat makanan udah ada di depan pintu gitu. Terus kemudian juga aku pagi-pagi pasti kamar juga dibersihin gitu. Nah itu yang bersihin asisten rumah tangga itu mereka pakai kayak APD gitu ya. Jadi pakai masker, pakai APD gitu. Terus pokoknya udah kayak di rumah sakit deh gitu. Masuk ke kamar saya dan saya ke lobby dulu. Balkon ya, ke balkon sekalian berjemur gitu. Jadi katanya kan bagus tuh kalau lagi kena COVID itu kita berjemur. Medical check up aku tuh ternyata aku ada gula, terus ada darah tinggi, kolesterol, itu aja tuh yang lumayan cukup mengganggu ya gitu. Tapi nggak bermasalah kata dokter. Cuman kalau misalnya gulanya ini tinggi terus, itu nanti takutnya memperlama penyembuhan dari COVID-nya. Sebenarnya udah tinggal nunggu negatif aja dia bilang gitu. Tapi ya aku sebenarnya kan kalau sekarang kan udah ada kayak prosedur terbaru ya, bahwa kalau sudah 14 hari isoman dan nggak ada gejala apa-apa lagi itu sebenarnya udah bisa keluar. Dan itu udah sebenarnya walaupun masih positif, tapi itu udah tidak menular lagi karena karena tinggal bangkai-bangkainya si virus tersebut ya yang ada di dalam rongga mulut dan hidung kita ini gitu. Dibilang seperti itu kan kalau dari WHO seperti itu. Akhirnya aku PCR dan dinyatakan negatif. Ya kalau ada rasa takut seperti itu untuk tertular adalah ya wajar-wajar saja gitu. Boleh-boleh aja, cuman ya jangan dikucilin sih sebenarnya. Ya kita alhamdulillah nih penyintas COVID itu malah memiliki imunitas kata gitu selama 3 bulan itu gitu. Untuk kita yang penyintas COVID harusnya disupport seperti itu. Jangan dikucilkan dan jangan takut sama mereka karena ya mereka malah yang udah penyintas COVID itu malah bisa bantu orang lain yang
lagi terpapar dan parah-parahnya, yaitu dengan plasma darah yang dia miliki itu lagi diperlukan gitu ya. Makanya orang-orang yang sudah sehat ya dan negatif dari COVID itu mereka bisa menyumbangkan plasma darahnya. Baik, nih untuk teman-teman yang masih terpapar, intinya kita jangan menyerah, kita tetap semangat. Pada saat kita mengetahui bahwa kita positif, mungkin pasti mental kita down ya, itu udah pasti, saya pun juga seperti itu. Cuman kita memang harus memiliki mindset untuk kita tuh dalam hati kita menyatakan bahwa kita akan sembuh gitu. Pasti bisa sembuh gitu, pasti kita melewati masa ini gitu ya. Keluarga sekitarnya itu memberikan semangat untuk dia yang mungkin saat ini berjuang untuk melawan COVID-nya. Dan semoga COVID segera berlalu dan selesai dari Indonesia dan dunia. Amin. Ya, untuk saya pribadi jika misalnya diminta untuk mendonorkan darahnya ya, kalaupun seperti itu saya mau banget. Jadi pada intinya mari kita sama-sama support dan aku mau banget deh untuk apapun itu jadi relawan untuk kita bisa menginformasikan, mengedukasikan, memberikan penyuluhan mengenai COVID-19 ini. Saya siap membantu dan mudah-mudahan bisa berguna bagi masyarakat.